Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulum Mar'atun Setia dengan NIM 19 17 10 11 40. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam di Indonesia. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan dipimpin oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan para khalifah, agama Islam mulai disebarluaskan lagi. Sampai abad ke-8, pengaruh Islam telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Kemudian, pada masa dinasti Umayyah, pengaruh Islam mulai berkembang hingga Nusantara. Sejarah mencatat Kepulauan Indonesia merupakan daerah yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Hal tersebut membuat banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah yang akan dijual kembali ke daerah asal mereka, termasuk pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Selain berdagang, para pedagang Muslim juga berdakwah untuk mengenalkan agama Islam kepada penduduk lokal. Teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay atau Gujarat, India. Yang kedua, teori Persia. Teori ini dipelopori oleh P.A. Hussein Hidayat. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang Persia karena adanya beberapa kesamaan antara kebudayaan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Yang ketiga, teori Mekah. Teori ini adalah teori baru yang muncul untuk menyanggah bahwa Islam baru masuk di Indonesia pada abad ke-13 dan dibawa oleh orang Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Teori ini didasari oleh sebuah berita Cina yang mengatakan bahwa pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Proses masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai dengan cara menyesuaikan diri dengan adat istiadat penduduk lokal yang telah lebih dahulu ada. Ajaran Islam yang mengajarkan persamaan derajat, tidak membeda-bedakan miskin dan kaya, kuat dan lemah, rakyat kecil dan penguasa, tidak adanya sistem kasta, dan menganggap semua orang sama kedudukannya di hadapan Allah telah membuat masyarakat perlahan-lahan mulai memeluk Islam. Yang pertama, melalui cara perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis membuat lalu lintas perdagangan di Indonesia sangat padat karena dilalui oleh para pedagang dari seluruh dunia, termasuk pedagang Muslim. Para pedagang Muslim banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara. Para pedagang juga tidak jarang mengundang para ulama dan mubaligh dari negara asal mereka ke Nusantara. Para ulama dan mubaligh yang datang atas undangan ini diduga memiliki salah satu peran penting dalam upaya penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, melalui perkawinan. Bagi masyarakat pribumi, para pedagang Muslim dianggap sebagai kalangan yang terpandang. Hal ini menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang. Sebelum menikah, mereka akan menjadi Muslim terlebih dahulu. Pernikahan secara Muslim antara para saudagar Muslim dengan penguasa lokal ini semakin mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, melalui pendidikan. Pengarahan dan pendidikan Islam mulai dilakukan setelah masyarakat Islam terbentuk. Pendidikan dilakukan di pesantren maupun pondok yang dibimbing oleh guru agama, ulama, maupun kiai. Para santri yang telah lulus akan pulang ke kampung halamannya dan akan mendakwahkan Islam di kampung masing-masing. Yang keempat, melalui kesenian. Wayang adalah salah satu kesenian untuk menyebarkan Islam kepada penduduk lokal. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang mementaskan wayang untuk mengenalkan agama Islam.
kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perlak, yang kedua Kerajaan Samurai Pasai, yang ketiga Kerajaan Aceh, yang keempat Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang, yang kelima Kerajaan Mataram, yang keenam Kerajaan Banten, yang ketujuh Kerajaan Cirebon, yang kedelapan Kerajaan Guatalo, dan yang kesembilan Kerajaan Ternate dan Tidore. Peradaban Islam di Indonesia. Bentuk peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama, peradaban pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan ciri khasnya yang unik. Juga dianggap sebagai sistem pendidikan paling tua di Indonesia. Selain itu, dalam pendidikan Islam di Indonesia juga dikenal dengan adanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Untuk tingkat universitas Islam di Indonesia juga kian maju seiring dengan perkembangan zaman. Hampir di setiap provinsi di Indonesia dapat dijumpai Institut Agama Islam Negeri serta beberapa universitas Islam lainnya. Pesantren sebagai sistem pendidikan tertua di Indonesia merupakan bukti Islam membuat peradaban dalam bidang pendidikan yang berbeda sama dengan sistem pendidikan dimanapun. Hingga kini, pesantren semakin banyak dijumpai sebagai lembaga pendidikan yang bercorak Islam. Yang kedua, gerakan masyarakat Islam dan politik. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Sarekat Dakwah Islam di Bogor dan Solo, Pensyarikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung, Nahdlatul Ulama di Surabaya, dan Persatuan Tarbiyah Islam di Candung Bukit Tinggi, dan partai-partai politik seperti Sarekat Islam yang merupakan lanjutan dari SDI, Persatuan Muslim Indonesia di Padang Pajang, dan perluasan organisasi Muslim, Tawalib, dan Partai Islam Indonesia. Hingga saat ini juga berkembang partai berbasis Islam seperti PAN, PKS, PBB, dan PKB. Yang ketiga, budaya dan adat istiadat. Kebiasaan yang dikembangkan dari kebudayaan Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian, banyak juga dijumpai seni musik seperti qasidah, rebana, mawaris, berjanji, dan sholawat. Juga pengaruh di bidang seni arsitektur rumah peribadahan atau masjid di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di wilayah Timur Tengah. Dan yang keempat, ekonomi. Peradaban Islam di bidang ekonomi juga tidak ketinggalan. Daerah-daerah pesisir sering dikunjungi para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menerapkan konsep jual beli secara Islam. Juga adanya kewajiban membayar zakat atau amal jariah lainnya seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni yatim, piatu, fakir miskin. Hal itu membuat perekonomian umat Islam semakin berkembang. Peradaban konkret dalam bidang ekonomi yang bercorak Islam dapat dilihat beberapa sistem perekonomian berbasis Islam. Lembaga-lembaga sosial yang bernafas Islam semakin banyak bermunculan, baik berorientasi pada kasus bencana alam, kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.